Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7, kelas 3A, D3 Keperawatan, ditugaskan untuk melakukan pendidikan kesehatan tentang gizi buruk di keperawatan keluarga. Saya di sini Putri sebagai pemateri, ada Ditya Rahma Anjani sebagai moderator, dan Mary Indriani dan Delia Oktavia sebagai keluarga. Kepada moderator dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, perkenalkan saya mahasiswi dari Stikes Karsa Husada Garut. Di sini kami akan melakukan penyuluhan kesehatan tentang masalah kesehatan gizi buruk. Untuk materi akan disampaikan oleh Putri Siti Nurrohmah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, perkenalkan nama saya Putri Siti Nurrohmah. Saya mahasiswi dari Stikes Karsa Husada Garut. Di sini saya mewakili teman-teman saya untuk memberi pendidikan kesehatan tentang kurang gizi atau gizi buruk. Nah, dari pengertiannya, gizi buruk adalah status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan menurut umur yang merupakan padanan istilah dari underweight atau kurang gizi dan severely underweight atau gizi buruk. Atau kalau bahasa gampangnya itu kekurangan gizi ya Bu. Ibu-ibu udah tahu itu kekurangan gizi apa? Ya. Sudah. Nah, lalu apa saja sih ciri-ciri dari kekurangan gizi itu? Sebenarnya kurang gizi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada marasmus dengan ciri-ciri anak tanpa kurus, tinggal tulang dibungkus dengan kulit, wajah seperti orang tua, wajah cengeng dan rewel, kulit keriput, jaringan subkutis sangat sedikit bahkan tidak ada. Sering disertai diare biasanya sama konstipasi. Konstipasi itu susah buang air besar ya Bu, serta biasanya disertai sama penyakit lainnya. Tekanan darah, nadi, sama pernapasan biasanya berkurang dari normalnya tekanan darah anak. Lalu ada yang kedua itu kwashiorkor. Biasanya adanya pembengkakan di bagian kaki, wajah membulat, dan sembab, otot-otot mengecil ya kelihatannya kalau diperiksanya lagi duduk atau lagi berbaring. Biasanya ada perubahan mental kayak rewel, nangis. Biasanya kan anak enggak selalu harus rewel dan enggak cengeng ya, tapi biasanya kalau anak yang mengalami kwashiorkor itu biasanya disertai cengeng sama rewel. Anak juga sering menolak makanan. Misalkan si anak itu biasanya sama makannya tuh bagus lah. Nah, kalau misalkan kwashiorkor itu menolak untuk makan. Jadi kayak dikasih ini gak mau, dikasih itu gak mau. Biasanya dia kan suka misalkan makan nasi. Tapi kalau kwashiorkor tuh dia menolak atau kalau kata medisnya itu anoreksia. Lalu biasanya ada pembesaran hati yang perutnya jadi buncit ya Bu. Nah biasanya ada anemia, anemia itu kekurangan darah. Lalu ada diare sama mencret juga. Nah yang ketiga itu gabungan dari kwashiorkor sama marasmus. Untuk ciri-cirinya ya sama saja seperti kwashiorkor sama marasmus. Jadi campuran gitu Bu. Nah selanjutnya, jadi bagaimana sih untuk menangani anak yang mengalami kurang gizi atau gizi buruk ini? Biasanya dietnya itu dikasih protein sama karbohidrat, vitamin, dan mineral yang tinggi. Nah, ini tuh ada, jadi tiap tahapan bulan atau usia bayi itu dietnya beda-beda ya Bu. Nah, kalau di kasus anak ibu ini kan umurnya 11 bulan. Jadi untuk dietnya itu biasanya dikasih nasi tim, tapi yang ada teksturnya. Ibu tahu nasi tim? Tahu.
Ya, bagus ya, Bu. Nah, Ibu kan selama 11 bulan ini anaknya hanya dikasih susu formula tanpa disertai makanan pendamping. Nah, harusnya usia 11 bulan itu sudah mendapat makanan pendamping ASI ya, Ibu. Bentuknya itu seperti nasi tim, terus buah-buahan. Kenapa harus dikasih buah-buahan atau makanan yang berbentuk padat? Karena di sini umur 11 bulan itu sudah ada tumbuh gigi. Jadi buat ngerangsang supaya si anak itu aktif dan bisa makan sendiri ya, Ibu. Nah, jadi apa saja sih buah-buahan yang bisa dimakan oleh anak Ibu yang berumur 11 bulan ini? Untuk buah-buahannya itu diusahakan jangan buah-buahan yang berbiji besar, misalnya kayak alpukat. Nah, kalau alpukat itu Ibu harus kupas dulu dan pisahkan bijinya. Jadi semua eh buah-buahan pun harus dipisah dulu antara buah, biji, sama kulitnya ya, Bu. Jangan langsung dikasih. Nah, yang boleh dikasih apa aja sih? Nah, biasanya tuh ya paling favorit itu pisang. Lalu ada pir, potong. Nah, kalau buat pir kayak pir, apel, itu Ibu potong dadu ya, Bu, kecil-kecil. Terus ada buah naga, melon, anggur, semangka, masih banyak lagi yang lainnya. Itu tuh supaya anak itu tidak obesitas, terus pemenuhan vitaminnya juga tercukupi. Nah, selain buah-buahan, ada juga sumber protein. Protein itu bisa dari susu, susu kambing, susu kedelai, terus bisa dari telur juga. Terus kalau dari daging itu biasanya daging ayam tanpa kulit ya, Bu. Di sini ibu-ibu masih suka ngasih makan daging ayam pakai kulit. Iya, suka. Nah, seharusnya mulai dari sekarang dirubah ya, Bu, kebiasaannya jangan pakai kulit. Nah, tanpa kulit lebih bagus buat anak. Lalu bisa juga ikan. Nah, untuk ikan sama ayam, ibu-ibu harus pisahkan dulu ya antara tulang sama dagingnya supaya mencegah anak tersedak ya, Bu. Nah, di sini juga bisa dikasih protein tambahan seperti yogurt, keju, itu udah boleh, Bu, buat anak-anak, buat bayi khususnya ya. Lalu yang ketiga ada sumber karbohidrat. Nah, karbohidrat itu kita kan biasanya nasi ya, Bu, kalau orang dewasa. Kalau dibuat bayi 11 bulan itu kita pakainya nasi tim yang teksturnya sudah agak-agak keras ya, Bu, tapi belum belum bentuk nasi, masih nasi tim. Cuman tidak selembut bubur. Nah, lalu gimana sih cara membuat nasi tim itu? Nanti saya akan kasih videonya ya, nanti ibu-ibu perhatikan bagaimana tata caranya. Gimana bikinnya. Ini sangat praktis, Bu, dan waktunya juga sangat sebentar. Jadi anak-anak itu bisa terpenuhi gizinya oleh MPASI ini. Nah, lalu frekuensinya kapan saja sih nasi ini dikasihnya ke anak ini? Untuk usia 9 sampai 11 bulan, makanan diberikan 3 sampai 4 kali ya, Bu. Atau diseling 1 sampai 2 kali. Nah, untuk takarannya itu sekitar 125 gram atau setengah atau 125 gram atau setengah dari mangkok ya, Bu. Nah, untuk teksturnya, untuk anak 11 bulan itu sudah diberi tekstur yang lumayan keras. Bukan keras sih, sebenarnya udah ngebentuk gitu, Bu ya, bukan yang kayak bubur, bukan seperti susu, tapi udah kayak ngebentuk. Nah, itu buat ngelatih supaya si anak itu sudah terbiasa makan nanti udah besarnya. Apalagi kan pada anak ibu yang umur 11 bulan tuh udah ada giginya ya, Bu. Iya, sudah. Iya, harusnya dicoba untuk dikasih buah-buahan juga seperti pisang ya, Bu. Ya. Nah, untuk jenisnya tadi sudah saya sebutkan, kalau buah-buahan bisa dari pisang, jeruk, alpukat,
semangka dan yang lain-lain. Buat karbohidratnya kita bisa kasih jagung, bisa loh Bu, bubur jagung juga bisa. Terus nasi tim, ubi, kentang, boleh dikasih Bu untuk anak 11 bulan ya. Lalu untuk selanjutnya saya akan menampilkan video yang memberi informasi tentang gimana sih cara membuat bubur tim atau nasi tim itu. Ya, Ibu silakan untuk dilihat ya, Bu. Ya. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, yeah. Nah, Ibu, videonya sudah dilihat ya, Bu? Iya, sudah, Bu. Ya, sudah. Nah, Ibu, mungkin untuk materinya seperti itu ya, Bu, yang bisa saya sampaikan. Untuk materi, mungkin dari Ibu ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin saya ulangi untuk penjelasannya? Silakan, Ibu. Saya Boleh. pengen tanya, Oh iya, boleh, Bu. kalau akibat dari pemberian MPASI yang diberikan sebelum waktunya atau bisa diberikan telat, itu akibatnya apa nih kalau misalnya ke bayinya? Oke, Ibu, untuk pemberian MPASI terlalu cepat. Misalnya nggak sesuai sama umur nih, bayi 4 bulan sudah dikasih MPASI umur 11 bulan. Apa sih yang akan terjadi sama bayinya? Nah, bisa saja ini tuh beresiko infeksi saluran cerna. Kenapa? Karena saluran cerna bayi itu belum, misalkan ya untuk bayi 4 bulan itu belum siap untuk menerima makanan yang bertekstur agak keras ya, Bu. Sedangkan ini kok udah dikasih ya. Nah, itu bisa menginfeksi saluran cerna atau bisa aja terjadi alergi ataupun obesitas. Ya, apalagi kan untuk bayi itu sebelum umur 1 tahun itu dilarang untuk memberikan garam sama gula ya, Bu. Ibu di sini kalau masak makanan untuk bayi masih dikasih gula sama garam? Masih, tapi cuma sedikit. Soalnya kasihan kalau nggak ada rasa. Nah, sebenarnya Ibu ya, untuk gula sama garam itu sudah ada loh kandungannya di dalam ASI. Ataupun misalkan dari nasi tim, itu kan nasi juga ada gulanya ya, Bu. Ada gulanya nasi itu. Nah, untuk mulai sekarang sebaiknya jangan dikasih gula sama garam ya, Bu. Jangan dulu. Nanti kalau sudah umur 1 tahun, itu boleh dikasih garam sama gula tapi dengan catatan sedikit ya. Karena itu juga karena bahaya juga untuk anak, bisa jadi obesitas ya, Bu. Nah, gimana sih kalau misalkan MPASI itu telat diberikan sama bayi? Nah, misalkan umur 11 bulan tapi MPASI-nya masih bubur susu, bubur halus. Apa sih yang akan terjadi atau kemungkinan yang akan terjadi? Nah, kemungkinan yang akan terjadinya mungkin, nah itu yang ini tuh bisa jadi salah satu penyebab gizi buruk atau kurangnya gizi karena pemberian MPASI yang telat ya, Bu. Nah, selain kekurangan gizi juga bisa terjadi stunting. Oleh karena itu, Ibu bisa konsultasikan untuk pemberian MPASI atau Ibu juga bisa cari di internet tentang pemberian MPASI ya, Bu. Atau iya. mungkin Ibu bisa tanyakan kepada petugas yang ada di Posyandu ya, Ibu. Ibu masih suka memeriksakan anaknya kan ke Posyandu?
Ya, masih suka. Nah, Ibu bisa konsultasi kepada petugas posyandu tentang MPASI yang harus diberikan sama anak Ibu ya. Mungkin itu Bu jawabannya Ya, bisa. baik. Ya, bisa dimengerti. Terima kasih. Iya, Bu sama-sama. Lalu selanjutnya sesi 2 saya persilakan kepada moderator. Ibu-ibu, sekarang ada sesi evaluasi ya. Jadi pemateri akan menanyakan kepada ibu-ibu terkait materi yang tadi telah disampaikan. Silahkan. Nah, Ibu, sekarang kita sudah sampai di sesi kedua, ya Ibu, di mana saya akan memberikan pertanyaan. Tapi jangan takut salah, karena ini pertanyaannya seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Nah, ini juga untuk mengevaluasi kemandirian Ibu-ibu, apakah Ibu-ibu sudah paham tentang pemberian gizi pada anaknya, karena ini sangat bermanfaat ya Bu untuk anak Ibu. Sangat bermanfaat. Iya, Ibu. Baik, di sini saya mau bertanya kepada Ibu Delia, boleh? Ya, boleh. Nah, Ibu, di sini kan tadi sudah saya jelaskan bagaimana cara membuat bubur tim ya, Bu, melalui video. Ibu bisa ulang kembali tata cara membuat bubur tim atau nasi timnya, Bu, sesuai langkah-langkahnya? Ya. Ya, Bu, boleh, Bu, silakan. Yang pertama, berasnya dicuci bersih, lalu 1 buah wortel dipotong dadu, terus beras dimasak Iya. sampai menjadi bubur, lalu wortel setelah dipotong dadu dimasak pakai air yang mendidih. Rebus dada ayam dipotong-potong. Terus jika beras udah menjadi seperti bubur, diangkat lalu dipindahkan ke mangkok. Terus tambahkan wortel sama dada ayam yang udah dipotong-potong. Baik, Ibu, sudah bagus ya jawabannya. Ibu udah bisa mengingat tata caranya. Mungkin Ibu bisa nanti mempraktekkan ya di rumah. Mau ya Ibu mempraktekkan di rumah untuk anaknya? Ya. Nah, Ibu, sedikit tambahan dari saya. Untuk tekstur nasi tim itu tidak seperti bubur ya, Ibu, tetapi lebih ke kental. Hampir seperti nasi, cuman dia tuh teksturnya lembek ya, Bu. Ya. Iya, bisa dipahami, Bu? Ya, bisa. Ya, terima kasih Bu, jawabannya bagus. Lalu selanjutnya saya akan bertanya kepada Ibu Mary Indriani. Iya, boleh. Ibu, tadi sudah saya sebutkan bahan-bahan makanan yang bisa diberikan kepada bayi umur 11 bulan. Nah, di sana kan sudah dikelompokkan, ada buah-buahan, ada sayuran, ada karbohidrat, ada juga protein. Nah, Ibu, untuk protein yang boleh diberikan kepada bayi 11 bulan itu apa saja ya, Bu? Yang pertama, susu kambing. Yang kedua, telur. Yang ketiga, daging ayam tapi tanpa kulit. Dan ikan. Ikan itu harus dipisahkan tulangnya biar tidak tersedak. Nah, Ibu bagus untuk jawabannya. Sedikit tambahan ya Ibu. Jadi tadi saya lupa menambahkan tentang susu kedelai. Jadi Ibu, susu kedelai juga bisa dijadikan sumber protein untuk anak ya Bu. Selain dari susu formula ataupun ASI yang diberikan. Nah, umur 11 bulan itu sudah boleh dikasih susu kedelai. Ini ya Bu, untuk susu kedelai itu harganya kan lebih murah dari susu kambing. Nah, itu juga bisa jadi alternatif Bu. Selain susu kambing, kita bisa ganti oleh susu kedelai. Atau misalkan anaknya nggak suka kalau susu kambing, nah bisa dikasih susu kedelai ya Bu. Oh iya, siap. Iya, dari jawaban-jawaban ibu-ibu ini bisa dilihat kalau ibu-ibu dapat memahami materi dan saya harap ibu-ibu mau untuk mempraktekannya di rumah ya, Bu. Ya. Iya, bagus ya, Bu. Setelah ini saya harap ya Ibu untuk
mempraktekannya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Eh, Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ibu-ibu sudah mengerti? Ya, insya Allah. Ya, mungkin penyuluhan dari kami cukup sekian ya ibu-ibu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Mudah-mudahan materi yang barusan telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipraktekkan ibu-ibu di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, segitu saja dari tugas penyuluhan yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 7 mengucapkan permintaan maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan tentang materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.